Wal makruh, dan juga sama, makruh ini sama. Makruh itu tipu muslihat ya. Tipu muslihat itu juga maksiat hati. Wa bughdus sahabah, dan juga benci kepada sahabat. La tasubbu ashabi, kata Rasul, jangan kau mencaci maki sahabatku. Wala anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nusaifahu. Artinya apa? Jangan sampai engkau mencaci maki sahabatku. Andai kata engkau berinfak emas sebesar gunung Uhud, masih belum sampai pahalanya dibanding pahalanya para sahabatku sekalipun hanya 1 mud bersedekah. Apa? Karena memang sahabat Rasulullah itu memang langsung kaki tangan Rasulullah kan ya. Langsung beliau yang terjun berjuang ketika itu. Sekarang kan sudah enak kalau sekarang ya. Kalau zaman Rasulullah itu taruhannya nyawa, bukan hanya nyawa ya, harta semua. Harta benda akan ditinggalkan ketika hijrah ke Madinah, semua ditinggalkan itu saudaranya demi membela Rasulullah. Nah, jadi Rasulullah betul-betul enggak terima ketika sahabatnya dicaci maki, dibenci. Wa bughdus sahabah. Lagi wal al. Apa al? Keluarga Nabi. Tapi di sini kalau Syekh Nawil Bantani mengatakan al Muhammadin kullu taqiyin. Keluarga Nabi itu ialah setiap orang yang takwa kepada Allah. Nah, jadi artinya bukan hanya kita jangan benci kepada sahabat, juga jangan benci kepada orang yang takwa kepada Allah. Karena keluarga Nabi itu ada 3 ya, ada 3 tingkatan. Satu, keluarga Nabi yang langsung kerabat beliau, yaitu hum aqrabul mu'minin Bani Hashim Bani Muttalib, yaitu keluarga Bani Hashim Bani Muttalib. Terus termasuk yang sekarang yang ada siapa? Keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ya. Al-Hasani atau Sayyidina Husain yang para habaib itu keluarga Nabi yang dari kerabat. Yang kedua, termasuk keluarga Nabi juga ialah kullu mu'minin taqiyin, setiap orang iman yang takwa kepada Allah. Dianggap keluarga Nabi juga ya. Apa dalilnya? Dalilnya diantaranya kisah Nabi Nuh ya. Pernah saya cerita kisah Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh itu putranya yang namanya Kan'an itu gak mau ikut ya, gak mau ikut kepada Nabi Nuh. Akhirnya Nabi Nuh panggil tetap gak mau ikut. Sa'awi ila jabalin ya'sumuni minal ma', kata anaknya itu, aku akan pergi ke tempat yang tinggi yang bisa menyelamatkan aku dari air. Gak mau, kata dia, aku akan pergi ke tempat yang tinggi untuk menyelamatkan. Ternyata apa? Setelah itu beberapa saat dihantam ombak, hilang. Lalu protes Nabi Nuh. Nabi Nuh protes kepada Allah, dia akan keluargaku ya, kata Nabi Nuh. Allah menjawab, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu sholih. Dia bukan keluargamu. Kenapa? Karena dia tidak berbuat amal soleh. Nah, dari sini bisa diambil kesimpulan, termasuk keluarga Nabi itu ialah orang yang soleh sekalipun bukan keturunannya. Jadi kita kalaupun bukan keturunan Nabi, kalau kita menjadi orang soleh, kita menjadi orang takwa kepada Allah, maka kita dianggap juga keluarga Nabi. Sebaliknya tadi itu, anaknya Nabi Nuh sekalipun asli keturunannya secara biologis, tapi karena dia enggak berbuat soleh, Allah mengatakan innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu sholih. Dia bukan ahlimu. Kenapa? Dia tidak beramal soleh. Makanya kalau keluarga Nabi itu ada 3. Kalau kita ini saya bahas dulu ya. Satu ya keluarga Nabi yang langsung tadi dikatakan hum aqrabul mu'minin Bani Hashim Bani Muttalib. Yang kedua ya sekarang yang ada turunannya. Yang kedua adalah orang yang takwa kepada Allah. Yang ketiga, kullu mu'min walau asyan, setiap orang beriman sekalipun durhaka. Mungkin kita ya, kita kan iman kepada Rasulullah, tapi masih banyak dosa. Nah, ini semoga kita juga dianggap keluarga Nabi. Amin ya rabbal alamin. Wassalihin, dan juga orang-orang yang saleh ya. Siapa orang saleh itu? Orang saleh itu ialah kemarin saya terangkan. Saleh ialah orang yang menegakkan hak-hak kepada
kepada Allah dan juga hak kepada manusia. Tidak harus alim ya. Orang soleh tidak harus alim. Ya lebih-lebih kalau dia alim. Sekedar dia ngerti hukum, fikih, diamalkan, lalu dia tegakkan semua hak-hak kepada Allah dan juga dia tegakkan hak-hak kepada manusia, itu namanya soleh sudah ya. Orang alim tuh, orang yang alim tuh menguasai ilmu, mengerti ilmu. Apalagi dia mengerti ilmu, lalu juga soleh ya. Ilmunya diamalkan. Nah itu lebih-lebih, jangan sampai kita benci. Bukan, kalau sahabat itu mana jitama bin nabiyyi mu'minan. Sahabat itu orang yang pernah ketemu dengan kanjeng Nabi dan dia beriman kepada Nabi. Kenapa? Ya, pernah bertemu sekalipun gak melihat. Pernah bertemu sekalipun gak melihat, sekalipun gak merasa. Itu namanya sahabat. Misalnya begini, sekarang ada Nabi di sini nih. Ada orang lewat jalan, tapi dia gak ngerti kalau itu Nabi misalnya nih. Tapi dia beriman. Nah, itu juga termasuk sahabat. Bahkan sekalipun dia buta, itu namanya sahabat. Artinya apa? Ibaratnya begini, orang yang pernah bertemu dengan Nabi itu dia mendapat pancaran cahaya dari Nabi. Sekalipun dia jauh, nggak ngelihat. Misalnya ada orang di sana, ada di ujung sana, Nabi di depan sana misalnya, dia nggak ngelihat kepada Nabi, tapi nggak ada penghalang misalnya. Ibaratnya begitu ya. Cahaya Rasul akan menembus dia juga dianggap sebagai sahabat. Tapi kalau nggak pernah bertemu bukan sahabat. Apa contohnya siapa? Uwais Al-Qarni. Nah dia bukan sahabat sekalipun dia hidup zaman Rasulullah, karena dia nggak pernah bertemu dengan Rasulullah. Kenapa? Ya memang nggak bertemu. Kan beliau sudah sampai kan ke dalamnya Rasulullah. Cuman ketika itu Rasulullah lagi pergi gitu, sehingga beliau pulang, Rasulullah hadir, beliau sudah nggak ketemu. Dia bukan sahabat, tapi punya keistimewaan, kewalian karena beliau termasuk orang yang taat kepada orang tuanya ya, kepada mengabdi kepada ibundanya, terutama kalau saudaranya Uwais Al-Qarni itu. Jadi sahabat itu orang yang pernah berkumpul dengan Nabi dan dia beriman kepada Nabi. Kalau bahasa Arabnya man ijtama bin nabiyyi mu'minan, man ijtama bin nabiyyi mu'minan, orang yang pernah berkumpul dengan Nabi dan dia beriman kepada Nabi, walau a'ma aw ghairu mu'izin, sekalipun dia buta dan dia masih belum tamyiz, masih kecil misalnya nih. Itu juga masuk sahabat. Tapi kalau enggak beriman tidak ya. Siapa yang beriman? Abu Jahal. Bukan hanya bertemu dia. Bertemu terus, tapi enggak beriman. Yang tadi itu yang gulum itaki itu bukan sahabat, keluarga Nabi. Jadi keluarga Nabi itu ada 3. Satu keturunan keluarga sendiri yang dari keturunan Bani Hashim bin Muthalib, termasuk sekarang keturunan yang ada. Yang kedua ialah setiap orang mukmin yang takwa kepada Allah. Yang kedua, yang ketiga ialah setiap orang beriman sekalipun dia berbuat dosa. Nah, mungkin kita ini ya, kita iman kan kepada Nabi, tapi kita suka berbuat dosa. Namanya al-fi maqamid du'a, ini yang ketiga ini. Mana tadi? Wal bukhlu, dan juga bakhil. Ini termasuk masyatati ya. Wal bukhlu, dan juga bakhil bima, dengan sesuatu aujabahullah, yang telah mewajibkan siapa Allah. Jadi bakhil dengan Allah, dengan kita yang diberi anugerah. Kan kalau kita dapat anugerah dari Allah kan suruh zakatin ya. Kalau yang wajib ya ada zakat, ada infak. Malah kita bakhil. Nah, itu termasuk sifat maksiat hati. Jangan sampai, dan ini harus dilatih jangan sampai kita bakhil. Orang yang bakhil itu orang yang enggak berzakat, terutama nanti hartanya akan zakat yang enggak dikeluarkan akan berbentuk apa? Berbentuk ular. Nanti dikalungkan itu. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. La yasabanna alladziina yabkhulu bima aataahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum.
sayutawwaquna ma bakhilu yaumil qiyamah. Jadi nanti akan dikalungkan semua kebahilannya itu, hartanya itu dikalungkan. Bisa dibayangkan ya. Kalau kita dikalungin apa ya? Barang berat bagaimana coba? Kuat kira-kira? Sakit ya. Nah, kalau zakat nanti akan berbentuk ular yang dikalungkan. Bisa dibayangkan, ular itu akan mematoknya, akan menggigit bibirnya dan pipinya semuanya itu. Naudzubillah ya. Jangan sampai bakhil. Nah, bakhil itu ya, kalau bakhil itu bakhil yang ada pada diri kita. Ada lagi yang lebih parah itu. Ada lagi yang lebih parah daripada bakhil harta. Apa? Bakhil sholawat. Ya, tidak ada ketika dikatakan sholawat kepada Rasulullah, dia tidak disebut nama Muhammad, Nabi Muhammad SAW, dia tidak mengatakan sholawat, itu orang bakhil. Ya memang benar kalau dipikir-pikir ya. Kan kalau hanya baca sholawat kan gak ada modalnya ya. Kan modalnya hanya baca. Dia itu pun nggak mau gitu ya. Kan kata laluannya. Kalau harta sudah jelas ya kita milikin, lalu kita berikan, mungkin ada agak rada eman, wajar kan ya. Ini nggak ada yang diberikan kan, hanya sekedar membaca, lalu dia nggak membaca. Itu namanya paling kikirnya orang. Paling kikirnya orang. Terus bakhil ini, kata Imam Ghazali itu penyakitnya itu biasanya bakhil itu ada dua macam. Sebab bakhil itu, satu cinta dunia dan takut miskin. Yang kedua, bakhil itu biasanya karena anak dan angan-angan yang panjang. Itu kata Imam Ghazali. Jadi kita sering terlalu memikirkan anak dan berangan-angan panjang sehingga timbulnya rasa bakhil. Jadi jangan anak semua kan ada rezeki dari Allah ya. Dan sudah banyak kisah-kisah, kadang-kadang banyak di kampung-kampung itu, bukan zaman dulu itu, sekarang masih ada itu. Orang tuanya kaya raya, ternyata anaknya melarat. Padahal dari dulu sudah disiapin untuk warisannya. Sampai dia kenapa? Iya, jadi itu kata Imam Ghazali itu, bakhil itu biasanya timbul dari dua perkara tadi. Yang pertama karena dia cinta dunia dan takut miskin. Yang kedua, terlalu memikirkan anak. Terlalu memikirkan. Bakhil sama batil sama. Beda. Kalau batil tuh kebatilan, kejahatan, kejelekan, itu batil namanya. Kalau bakhil kikir. Kalau bakhil itu ya kikir, pelit. Terus kata Imam Ghazali, obatnya apa? Obatnya bakhil itu ingat kematian, kata beliau. Kalau timbul rasa bakhil, ingatlah kepada kematian. Kita tidak akan lama. Ya kayak saya kan sudah umur 52 kalau nggak salah. Kalau 60 tahun berarti 8 tahun lagi sudah out ya. Sudah out. Iya, sudah out. Nah, apa nanti yang akan kita bawa nanti ya, persiapan kita untuk kematian ini. Nah, jadi itu obatnya. Nah, di samping obat-obat yang lain ya, sering membaca Al-Quran, sering membaca fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan orang yang pemurah. Itu termotivasi untuk jadi orang pemurah, tidak kikir jadinya. Jadi di samping kita mengingat kematian, kita juga sering baca hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan orang yang pemurah. Kenapa?